greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama Yesus. I thank God for this opportunity God has given us. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang ada hari ini. For the last few weeks, we have been meditating from Acts chapter 2, verse 1 through 4. Beberapa hari ini kita bermeditasi, merenungkan ayat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. We have been meditating upon different attributes of the Holy Spirit. Kita merenungkan tentang beberapa atribut dari Roh Kudus. Today, we'll be meditating upon the intercession of the Holy Spirit. Kita akan merenungkan tentang sifat dari Roh Kudus tentang mendoa syafaat. We'll be reading from Romans chapter 8, verse 26 and 27. Kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat 26 20 sampai 28. I will read in English, and after that, Sister Christine will be reading in Indonesian language. Okay. Romans 8, 26, 27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28 also, Pastor? No, 27, that's it. Yeah. Okay. We serve a triunion God called Father, Son, and the Holy Spirit. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Putra. And then we know there are two divine persons are interceding for us. Ada dua pribadi yang berdoa untuk kita. One is Jesus Christ, the Son of God. Satu adalah Tuhan Yesus. Second, the Holy Spirit. Yang kedua adalah Roh Kudus. I know I'm repeating few things from last week for the ones who joined only today. Saya ada beberapa mengulang tentang dari yang minggu lalu, karena beberapa orang dari kita baru hari ini bergabung. What is intercession? Apa itu pendoa syafaat? It is prayer offered on behalf of others. Adalah berdoa untuk kepentingan orang lain. In other words, we become a proxy for them. Kita menjadi satu pembicara untuk mereka. Standing in their shoes. Berdiri dengan sepatu mereka. Last week we meditated upon the intercession of Jesus. Kita minggu lalu merenungkan tentang pendoa syafaat dari Tuhan Yesus. Jesus, the Son of God, as our high priest. Tuhan Yesus, anak Tuhan, adalah imam yang tertinggi. And today we will meditate upon the intercession of the Holy Spirit. Tapi hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus yang mendoakan syafaat buat kita. While Jesus Christ, the Son of God, our high priest, is interceding at the right hand of the Father. Pada saat Tuhan Yesus berdoa untuk kita di sebelah kanan Bapa, the Holy Spirit is interceding from the earth through the believers. Tuhan Yesus berdoa melewat orang percaya. In other words, Jesus Christ is interceding in heaven for us. Can you repeat, Pastor? Jesus Christ is interceding in heaven for us. Oh, Tuhan Yesus mendoakan kita dari surga untuk kita. But the Holy Spirit is interceding from the earth through the believers. Oh, kalau Roh Kudus berdoa untuk kita di bumi dengan kita. So there is intercession in heaven. Ada pendoa syafaat di surga. And intercession in the earth.
ada pendoa syafaat di bumi. So we are going to meditate upon how the intercession is happening from the earth. Kita akan merenungkan bagaimana pendoa syafaat bisa mendoakan dari bumi. We just read in the book of in Romans, we just read right like this. Di dalam Roma berkatakan seperti ini. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. In fact, we do not know how we should pray. Kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. But God Himself through the Spirit helps by intercession for us. Tapi Bapa sendiri yang mengirimkan penolong untuk berdoa dengan kita dan mendoakan syafaat untuk orang lain. We do not know what to pray for. Tapi kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Because we are human, we are very limited. Karena kita seorang manusia dan kita sangat terbatas. Because we do not know what will happen tomorrow. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi untuk besok. But Holy Spirit is eternal God. Tapi Roh Kudus adalah sambungan dari Tuhan, saluran dari Tuhan. He knows the end from the beginning. Dia tahu awal dan akhir. So He helps us to pray what and how we should pray. Dia yang membantu kita apa yang harus kita doakan dan bagaimana kita harus berdoa. And of course, Holy Spirit can help us to pray with our own language. Tentu saja Roh Kudus bisa membantu kita untuk berdoa dengan bahasa kita. But there is another language Holy Spirit can use. We call the Spirit language. Tapi ada bahasa yang lain Roh Kudus bisa membuat kita berdoa dengan bahasa roh yang lain. Because here we read with groanings which cannot be uttered. What pastor? With the groanings which cannot be uttered. That's what you can look in the note. Which groanings which cannot be uttered. Which words which cannot be uttered. Oh, ada kata-kata yang tidak bisa diungkapkan. So the help from the Holy Spirit also includes praying with other tongue, or we call it unknown tongue. Oh, Roh Kudus membantu kita berdoa dengan bahasa roh yang lain, yaitu bahasa lidah. So speaking in, we call it speaking in tongue, or I would say bridal language. Kita berkata dengan berbahasa lidah atau berbahasa roh. You know, I remember in my young age, when we were in our house. Saya ingat waktu saya di rumah, waktu masih kecil. When guests used to come, you know, they want to talk about their prayer request, their problems to my mother. Oh, pada saat beberapa orang datang meminta bantu doa untuk permasalahan mereka. And we were 10 children in home, so my mother doesn't want us to hear what they want to communicate to my mother. Hallelujah. Tapi orang tua mama saya tidak mau mereka cuma berbicara pada dia. So she will not say anything, she will just look at us. Tapi dia hanya tidak akan berbicara apapun, tapi hanya melihat kita. But the moment she looks at us, we know what she is saying. Tapi pada saat dia melihat kita, kita tahu apa yang dia akan katakan. And then we get out of the house, we go to the field, so my mother can communicate with the person who came. Oh, saya tahu bahwa kalau seperti itu saya harus keluar dan mama saya akan berkata pada orang yang datang itu tadi sendiri. You know, sometimes we know that even husband, wife, sometimes when somebody else is sitting, they may not say much, they may just look or some action, but they understand each other what they are talking. Bahkan pada untuk suami istri tidak perlu banyak kata-kata yang diungkapkan, tapi dia dengan melihat aja bisa mengerti satu sama lain. But the person who came may not even understand that. Tapi orang yang datang tidak mengerti apa itu. So that's what the spirit language is all about. Nah, itu seperti roh yang berkata-kata, yang berbuat seperti itu. I know there is something called tongues means different languages, but unknown tongue means the spirit language. There are two things.
Ada dua hal, yaitu ada bahasa roh, tapi juga bahasa lidah. But I'm talking about the unknown tongue right now. Saya lebih membicarakan tentang bahasa yang tidak tahu, yaitu bahasa yang dari Tuhan, We dari read in Roh Kudus. we read in 1 Corinthians chapter 14, verse 2 to 4. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 14. 1 Corinthians 14, verse 2 through 4. Ayat 2 sampai 4. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. So we read here, those who speak in a tongue speak mysteries. Hallelujah. Di sini kita tahu bahwa yang berkata-kata dengan bahasa lidah itu, bahasa roh itu adalah berkata-kata dengan secara rahasia. Which only God can understand. Hanya Tuhan yang bisa mengerti. What is the importance of that? Apa yang penting dari itu? I do believe Satan may understand every language in the world. Hallelujah. Saya percaya bahwa setan bisa mengerti semua bahasa di dunia ini. But there's one language he can never understand. Hallelujah. Tapi hanya ada satu yang dia tidak bisa mengerti di dunia ini. That is the spirit language. Hallelujah. Yaitu adalah bahasa dari Roh Kudus. That's why when we go through some situation, thank you. Makanya pada saat kita berada di dalam satu situasi tertentu, maybe the enemy is preparing a weapon against us. Mungkin musuh sedang menguji kita. We don't understand that. Dan kita tidak bisa mengerti itu. We cannot see that. Dan kita tidak bisa melihat itu. But Holy Spirit can see that. Dan kita berharap Roh Kudus bisa melihat itu. So Holy Spirit will speak through us in spirit language to God, which even Satan cannot understand. Hallelujah. Roh Kudus berkata-kata dari dalam diri kita untuk bisa mengerti kondisi itu, dan setan tidak bisa mengerti itu. Praise you, Jesus. And secondly, dan yang kedua, the person who speaks in tongue edifies himself or herself. Thank you. Orang yang berbahasa roh itu menguatkan diri sendiri dan orang lain. In other words, we become closer to the Lord. We get, revived deep inside when we speak in tongue. Pada saat kita berbahasa roh, itu seperti ada sesuatu yang membangun dari dalam diri kita. Or sometimes we may be going through so much, we don't know what to do, but the Spirit of God helps in our weaknesses. Hallelujah. Tapi misalnya kita melewati berbagai macam hal, tapi Roh Kudus ada dalam dia memberikan satu hikmat dan kekuatan. Sometimes we may not even know what will happen tomorrow. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, besoknya. What may happen even in the earth. Bahkan setelahnya. But the Holy Spirit help us to present that to God, and God answers because it's a spirit language. Tetapi Roh Kudus bisa berdoa pada Tuhan, dan Tuhan akan membantu kita dalam bahasa roh di dalam diri kita. And sometimes we don't know what our brother, our sister, someone else is going through. Kita mungkin tidak bisa mengerti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. But Holy Spirit knows that. Tapi Roh Kudus bisa mengerti itu. So Holy Spirit may use us to intercede for them through the spirit language. Thank you. Tapi Roh Kudus bisa membantu kita untuk mengerti sikon dari saudara-saudara kita dan membantu kita berdoa untuk mereka. That's why, because it is only God can know the end from the beginning. Hallelujah.
Karena itulah hanya Tuhan yang bisa mengerti dari awal hingga akhir. I know some people used to say, I don't understand what I talk, then how can I talk that? Kadang ada orang berkata, oh, saya nggak ngerti apa yang saya katakan, tapi kok bisa ya saya ngomong gitu. I myself had that problem. Saya sendiri punya masalah itu. When I spoke in tongues, I didn't never understand what I'm talking. Hallelujah. Pada saat aku berbahasa roh, aku tidak mengerti apa yang saya katakan. But we read in 1 Corinthians chapter 14, verse 14. Kita membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 14. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Hallelujah. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. We can pray with our mind. Hallelujah. Kita bisa berdoa dengan pikiran kita. Of course, God can understand that. Pasti Tuhan bisa mengerti itu. And we may be praying with our mind for the things we already know. Kita juga bisa berdoa dengan pikiran kita tentang sesuatu yang kita sudah tahu. But when we pray in a tongue using the spirit language, our mind is absent and mind cannot understand that. Hallelujah. Tapi saat kita berdoa dengan bahasa roh, pikiran kita tidak bisa mengerti. Itu jadi kayak absence. Oh, but though our mind cannot understand, my brother, my sister, God can understand it very well. Tapi walaupun pikiran kita tidak bisa mengerti itu, tapi Tuhan kita bisa mengerti itu. Amin. And good thing about it, Satan cannot even understand what we are talking to God. Yang paling baik adalah setan tidak bisa mengerti itu juga. I encourage you, if you are be baptized in the Spirit, and this Spirit language helps us in our Christian life. Thank you. Saya mengencourage, memotivasi saudara, kalau Anda sudah dibaptis dengan bahasa roh, pakai itu bahasa untuk berdoa. That truly edifies us ourselves first. Thank you, Lord. Itu sangat menguatkan diri kita masing-masing. And also we become a vessel for the Lord to intercede for others. Thank you, Lord. Itu juga membuat kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. I know Sister Christine doesn't know my problem and I do not know her problem. But when I speak in tongue, Spirit of God may use me to pray for her problem. Hallelujah. Seperti contoh misalnya saudara Christine tidak tahu apa yang dialami, maupun Pastor Johnson tidak mengerti apa yang dialami juga. Tapi Roh Kudus bisa membantu untuk mengerti satu sama lain masalah yang dihadapi masing-masing. Oh, this intercession that happens from the earth go directly to the throne of God. Thank you, Lord. Itu roh yang bisa mendoakan untuk sama kita, saudara kita itu ada turun dari Bapa yang di surga. Hallelujah. And some people say, no, there's no need to speak in tongue. Ada beberapa orang bilang tidak perlu bahasa roh. Now, in fact, I'll agree with that. Tongue is not to be spoken in public if there is no interpretation for that. Itu kalau dikatakan di tempat umum dan tidak ada yang bisa menjamahkan. But it's between me and my God. Hallelujah. Tapi itu hanya untuk private, untuk saya dan Tuhan saja. But I know even in my ministry, sometime in the stage, I may speak in tongues sometime. Walaupun kadang-kadang saya di mimbar, saya juga waktu melayani langsung bisa berdoa juga dengan bahasa roh di depan mimbar itu. But then I know the next sentence that comes out of me was an interpretation of what that tongue has spoken. Tapi bersamaan dengan itu pasti Tuhan akan membantu untuk menginterpretasikan apa yang saya utarakan itu. I remember I went to UK, in fact Wales, a place called Wales. Saya ingat pada saat saya pergi ke Inggris di satu tempat namanya Wales. And the Spirit of God start talking through me in spirit language. Saat itu Roh Kudus mulai berdoa dan berkata-kata dengan saya di dalam roh saya. Honestly, I do not understand because my mind cannot understand. Sejujurnya saya tidak mengerti karena pikiran saya juga tidak mengerti apa itu. But there was a woman of God in that church who had the gift of interpretation. Hallelujah. Nah, tapi pada saat itu ada seorang wanita di gereja yang mendapatkan karunia untuk menerjemahkan. Then she started interpreting what I was talking in tongue. Hallelujah. Dan dia mulai berbicara
dan menerjemahkan apa yang dikatakan di dalam roh itu. Because that was a message for the church. Thank you, Lord. Ternyata itu adalah satu pesan untuk gereja itu. In fact, Paul spoke in tongues more than anybody. Thank you, Lord. Paulus berkata-kata dia lebih banyak di dalam roh, berdoa di dalam roh. 1 Corinthians 14 verse 18 says, hallelujah. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 18. I thank my God, I speak with tongues more than you all. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Let me tell you, my brother and sister, hallelujah. Mari saya katakan pada kalian semua. When you are in that secret closet, when the Spirit of God is talking through you, that spirit language. Thank you, Lord. Pada saat kita di tempat tersendiri dan Roh Kudus mulai berbicara pada kita, though you may not understand what you are talking, there are mysteries spoken by you to the Heavenly Father. Thank you, Lord. Walaupun kamu tidak mengerti, tapi itu engkau mulai berkata-kata dan berkomunikasi pada Bapamu di surga secara rahasia. I sense in the Spirit, maybe God appointed you as a watchman for a family, for a city, for a place. Hallelujah. Saya berkata-kata bahwa itu adalah mungkin suatu tanda bahwa engkau dipakai Tuhan untuk mendoakan untuk bangsa, suatu keluarga, atau suatu rumah, atau apapun. But with the natural mind, we will not be able to see what can happen tomorrow. Hallelujah. Tapi dengan pikiranmu tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi ke depan. And the Holy Spirit who knows our tomorrows may be using you as a vessel to talk mysteries to God. Thank you, Lord. Tapi Roh Kudus yang bisa mengerti ke depan semua yang di depan kita. Dia yang membantu kita berkata-kata untuk kita dengan Tuhan. Membukakan satu misteri dari Tuhan. Amen. We were meditating upon likewise the Spirit also helps in our weaknesses. Paulus juga berkata-kata bahwa Roh Kudus membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Secondly, we said he helps us to pray with groanings which cannot be uttered. Dia berkata bahwa Roh Kudus membantu kita untuk menerjemahkan apa sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan. And thirdly, the Spirit of God help us to pray according to the will of God. Hallelujah. Tapi Paulus di sini berkata bahwa Roh Kudus membantu kita mendoakan sesuai dengan kehendak Bapa. Because as human, we may not know actually the will of God. Thank you, Lord. Sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang sebenarnya jadi kehendak Bapa. But the Spirit of God knows the will of God. Hallelujah. Tapi Roh Kudus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. He knows the deep things in God. Dia tahu apa yang di dalam hati Bapa yang paling dalam. So, because the Holy Spirit searches the hearts of whom He intercedes for. Karena Roh Kudus membantu kita mencari apa yang ada di dalam hati kita untuk berdoa. Knowing my weaknesses, knowing my inability, He prays through me through intercession. Dia berdoa untuk kita lewat doa syafaatnya. And then He prays according to the will of God. Dan dia membantu kita berdoa untuk sesuai dengan kehendak Bapa. We all know the moment we pray according to the will of God, always Heavenly Father answers that prayer. Hallelujah. Pada saat dia membantu kita berdoa di dalam ketidakmampuan kita, kelemahan kita, dan pada saat itu juga Tuhan akan mendengar jawaban doa kita. So the intercession of the Holy Spirit is perfect. Thank you, Lord. Jadi apa yang didoakan Roh Kudus lewat kita itu sangat sempurna. I believe, maybe I don't know how to explain that. When you speak in tongue, you are praying in the Spirit, which Jesus receives, then talk to the Father. Hallelujah. Pada saat Roh Kudus berdoa dari dalam diri kita, itu seperti kayak Roh Kudus berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, dan boom, semuanya bisa terjadi. That's why he said it's a bridal language. Hallelujah. Itulah yang dikatakan adalah bahasa roh. You know, in the Old Testament, there's a good example that is given. Thank you, Lord. Itu di dalam Perjanjian Lama tidak diberikan.
Abraham sent his servant Eliezer to find a bride for Abraham's son Isaac. Pada saat Abraham menyuruh hambanya untuk mencari seorang istri untuk anaknya, And then Rebecca did not see Ribka. Isaac. She did not see Isaac yet. Ribka tidak melihat Ishak And Isaac did not see Rebecca. dan Ishak tidak melihat Ribka. But Eliezer saw both of them. Tapi Eleazar bisa melihat dua-duanya. And Eliezer the servant came Abraham's house. Dan Eleazar datang pada rumah Abraham. And then finally, anything Rebecca wants to know about Isaac, she will ask Eliezer. Thank you, Lord. Apapun yang Ribka mau tahu tentang Ishak, dia tanya pada Eleazar. How tall is Isaac? Seberapa tinggi Ishak itu? How is his eye? Bagaimana matanya? What Isaac likes? Seperti apa rupanya? What food he eats? Makanan apa yang dimakannya? So in that journey, she is prepared to meet with Isaac. Thank you, Lord. Apa yang harus dilakukan untuk pertemuan dengan Isaac? I experienced in my life when I speak in other tongue, I feel like I become more closer to Jesus. Thank you. Pada saat saya berdoa dengan roh, saya merasa lebih dekat pada Tuhan Yesus. I think that I'm able to feel his heartbeat. Hallelujah. Saya kepingin merasakan apa yang jadi detak hatinya. Then I develop a love for my Jesus more and more. Hallelujah. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. As we have been singing, then I feel there is none like my Jesus. Pada saat kita menyembah tadi, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. That's how we edify ourselves. Thank you, Lord. Dengan begitu, itulah yang menguatkan diri kita di dalam roh kita. I encourage you. Saya memotivasi Anda. If you are not baptized in the Holy Spirit, kalau Anda belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, ask Jesus to baptize you. Minta Tuhan Yesus untuk membaptis Anda. And he will give you this language. Thank you, Lord. Dan dia akan memberikan bahasa itu. See, in order to know you, Jesus in close proximity. Can you repeat better? In order to know Jesus very closely. Hallelujah. Engkau akan mengenal Yesus secara dekat. We can know him through the spirit language more and more. Engkau akan tahu itu lewat Roh Kudus, bahasa roh, terus dan terus lagi. Maybe a language between heavenly groom and the bride. Itu adalah satu bahasa surgawi antara pengantin pria dengan pengantin wanitanya. As I'm sharing this and my sister is interpreting, the Lord is hearing this. Hallelujah. Pada saat kita ada di sini, Tuhan Kudus dan Tuhan ada di sini. And he is more than willing to baptize everyone who wants to be baptized in the Spirit. Thank you, Lord. Dia sangat ingin untuk membaptis Anda semua yang di sini. I encourage if you are not baptized in the Spirit. Thank you, Lord. Saya memotivasi, mengencourage saudara yang belum mendapatkan. Ask for it. Mintalah padanya. He is faithful. Dia sangat setia. I said Jesus is faithful. Jesus sangat setia. How many believe that Jesus is faithful? Seberapa banyak orang yang percaya di sini bahwa Yesus adalah setia? Then why don't you ask him? Hallelujah. Dan kenapa engkau tidak memintanya? Tell him, Jesus, baptize me in the Spirit. Hallelujah. Mintalah Tuhan Yesus, baptislah aku dengan rohmu. So I have seen hundreds getting baptized in the Spirit. Dan aku melihat berapa ratus orang dibaptis dalam roh. I've seen young children getting baptized in the Spirit. Anak-anak kecil dibaptis di dalam roh. I've seen older people getting baptized in the Spirit. Aku melihat orang-orang tua dibaptis di dalam roh. I've seen brothers getting baptized in the Spirit. Aku melihat remaja-remaja dibaptis di dalam roh. I saw sisters getting baptized in the Spirit. Saya melihat saudari-saudari dibaptis di dalam roh.
May there be hunger in you right now as I'm talking. Biarlah ada rasa lapar di dalam To- Roh Kudus di dalam hati Anda To get baptized in the Spirit. Hallelujah. untuk mendapatkan baptisan di dalam Roh Kudus. How many of you truly desire for it? Hallelujah. Siapa di antara kita di sini yang ingin mendapatkannya? If you truly desire for it, Kalau engkau mengingininya, I want you to lift your hands where you are aku meminta Anda untuk mengangkat tangan Anda and talk to Jesus. untuk berkata pada Tuhan Yesus, And those who are already baptized in the Spirit, dan semua yang sudah mendapatkan baptisan Roh, I want you to talk in the Spirit language right now. aku mau memohon Anda untuk berdoa di dalam Roh itu. And if you're not baptized in the Spirit yet, Yang belum mendapatkannya, ask Jesus to baptize you. mintalah Tuhan Yesus untuk membaptis Anda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, just talk to him. Just ask him. I I feel a mighty presence. Aku merasakan keberadaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. There is a mighty presence of the Lord in this platform. Thank you, Lord. Ada keberadaan Roh Kudus yang sangat luar biasa di tempat ini. Lord, I will not leave you until you baptize me in the Spirit. How many will say? Aku tidak akan meninggalkan sebelum Engkau membaptis aku. Berapa banyak di sini yang mengatakan? Thank you, Jesus. Oh God. Thank you, Jesus. 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 As your children are crying out, Seperti anak-anak yang meminta Tuhan Yesus, may you baptize your children in the Spirit. baptislah mereka di dalam Roh Kudus-Mu. We need it more than ever, oh God. Kita perlu semua, Tuhan, lebih dari segalanya, Jesus. We need you, sweet Holy Spirit. Kita memerlukan-Mu, Roh Kudus. We need you, sweet Holy Spirit. Kami memerlukan-Mu, Roh Kudus. We need you, sweet Holy Spirit. Ya, ini kita memerlukan-Mu. Hallelujah. Ya, Rabbah. Ya, Just allow him to do it. ya, Rabbah. He's so close to you. Dia sangat dekat denganmu. He's so close to you right now. Dia sangat dekat denganmu. Sangat dekat. Jesus. Ya, Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is a mighty presence of God in this platform. Hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam platform ini. There's a mighty presence of God in this platform. Keberadaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Just speak to him right now as I'm talking. Just speak to him as I'm talking. Thank you, Lord. Bicaralah padanya tetap pada saat aku bicara padamu ini. Kiara tarapasya katarapaya. Kiara tarapasya katarapaya. Yes, Master. Kiara tarapasya kitirena. Yes, my Lord. Kiara tarapasya. Kiara barapaya. The Lord say, I will fill everyone who is thirsty and hungry for me. Roh Kudus, Tuhan berkata, aku akan mengenyangkan bagi semua dan memberikan kelegaan bagi yang lapar dan haus. I will fill each and everyone who is thirsty and hungry for me. Aku akan mengenyangkan dan melegakan semua yang lapar dan haus akanku. Maybe there is someone doubting, but let me tell you, my sister, you are in the list of God. Hallelujah. Mungkin di sini ada beberapa orang yang meragukan atau gimana, tapi engkau ada di dalam hadirat Tuhan. You are in the list of God. Engkau ada di dalam daftarnya Tuhan. You are in the list of God. Engkau ada di dalam beradaannya Tuhan. Hallelujah. I know He is here in this platform right now. Aku tahu Tuhan ada di tempat ini. He is in this platform right now.
Dia ada di tempat platform ini. Thank you, Jesus. I'm taking a minute because I don't want to grieve what the Holy Spirit is doing right now. Saya mau mengambil beberapa menit membiarkan Roh Kudus akan apa yang dia mau lakukan. Hallelujah.